Kejelasan masa depan Mbappe di PSG. Kisah untuk beberapa bulan pertama tahun 2022 akan menjadi masa depan penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Pemain berusia 23 tahun itu dikaitkan dengan kemungkinan hengkang ke Real Madrid, tetapi dia belum memutuskan masa depannya. Meskipun demikian, selama segmen di La Chaîne L'Equipe via Paris Fans, jurnalis Dominique Grimaud menyatakan apa arti melihat pemain internasional Perancis meninggalkan klub ibu kota musim panas ini. Saya tidak bisa membayangkan PSG tanpa Mbappe. Ini tidak mungkin. Ini lebih dari penting. Ini sangat menentukan. Bagaimana PSG bisa selamat dari kepergian Kylian Mbappe? Kata Grimaud. Mereka akan memberitahu saya bahwa kami dapat mengambil Mo Salah atau Erling Haaland. Ya, masih ada pemain hebat di pasar. Tapi bagi saya, Mbappe adalah kunci PSG hari ini dan besok. Kepergian dari Mbappe menurut saya akan sangat dialami oleh supporter PSG. Mbappe tidak akan mengumumkan di mana dia akan bermain musim depan sampai setelah babak 16 besar Liga Champions UEFA antara PSG dan Real Madrid. Juga ada kemungkinan penyerang tetap di Paris. Menurut laporan, Le Parisien masih memiliki beberapa langkah musim panas untuk menarik Mbappe tetap tinggal. Pertama, PSG dikabarkan akan menunjuk mantan manajer Real Madrid Zinedine Zidane pada akhir musim ini. Yang lainnya adalah bahwa pihak Liga 1 tampaknya menjadi tujuan untuk gelandang Manchester United Paul Pogba yang kontraknya akan berakhir pada bulan Juni juga. Akibatnya, PSG mengandalkan dua tambahan potensial ini untuk mempertahankan Mbappe. Prediksi Real Madrid Liga Champions 2021-2022 yang realistis. PSG bersiap untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 pada 15 Februari. Los Blancos akan menghadapi PSG dalam pertempuran dengan banyak hal yang dipertaruhkan di luar pertandingan itu sendiri. Dan ini akan menjadi pertarungan pertama yang sulit bagi tim dengan gelar Liga Champions terbanyak dalam sejarah. Seberapa jauh kita secara realistis mengharapkan Los Merengues melaju di Liga Champions versi tahun ini? Apakah mungkin keluar dari babak 16 besar lagi melawan klub tangguh yang disponsori negara seperti pada 2019-2020 saat melawan mesin Manchester City asuhan Pep Guardiola? Atau akankah Real bertahan sampai nanti di kompetisi hanya untuk tersingkir oleh cedera mereka sendiri dan juga permainan menyerang yang stagnan? Karena itulah yang terjadi musim lalu di semifinal melawan Chelsea. Memasuki tahun ini, saya tidak berpikir banyak Madridista mengharapkan tim ini menjadi sebaik itu. Penembusan Vinicius Junior telah menjadi cerita musim ini. Dengan terobosan Eder Militao dan juga keunggulan langsung David Alaba sebagai nomor 4 menjadi cerita kedua. Kombinasikan peristiwa-peristiwa ini dengan tahun karir Karim Benzema, Thibaut Courtois menjadi tembok pembatas. Dan permainan bintang yang terus berlanjut dari trio lini tengah dan Anda dapat melihat mengapa Real menjadi yang pertama di La Liga. Liga Champions adalah laga yang berbeda, sedangkan lawan di La Liga dapat diprediksi. Kandang dan tandang melawan setiap tim di Liga mungkin tim yang paling konsisten menang. Membawa pulang gelar UCL sangat sulit karena Anda tidak tahu siapa yang akan Anda dapatkan. Anda harus siap menghadapi tim manapun, lawan jenis apapun di antara yang terbaik di Eropa. Dan ya, Anda harus siap untuk absen apapun, apakah itu cedera, skorsing, ataupun sekarang COVID-19. Selama beberapa musim terakhir, Real Madrid telah berhasil menghadapi kesulitan. Apakah itu memenangkan gelar pada 2019-2020, mendekati dengan susah payah pada 2020-2021 dengan penampilan semifinal Liga Champions untuk gol, atau menjadi juara dari paruh pertama kampanye La Liga 2021-2022, Real tidak membuat alasan. Lalu ada PSG. Kekecewaan bagi banyak orang sejauh ini, PSG masih menemukan cara untuk menang di Liga 1. Dan meskipun Messi belum mencetak banyak gol di Liga, ia telah menemukan bagian belakang gawangnya di Liga Champions, yang biasanya dilihat sebagai kompetisi yang lebih lemah untuk pemain sayap kanan. Kita akan lihat seberapa bagus PSG saat menghadapi Real Madrid. PSG adalah tim yang sulit ditebak performanya, tetapi itu adalah laga salah satu yang harus dimenangkan lawan Real Madrid untuk melangkah ke tahap selanjutnya hingga juara perdana Liga Champions yang didapat PSG. Mari kita dukung PSG untuk terus melaju ke babak selanjutnya dengan terus memenangkan pertandingan demi pertandingan. Dengan prediksi Mimin di laga awal ini melawan Real Madrid yaitu 2-1 untuk kemenangan PSG.
Kalau menurut kalian gimana nih? Coba tuliskan di komentar prediksi terbaik kalian ya. Bermasalah di Chelsea, PSG ingin angkut Romelu Lukaku. Spekulasi baru muncul terkait Romelu Lukaku. Penyerang Chelsea itu dilaporkan kini masuk dalam radar transfer PSG. Lukaku baru-baru ini membuat geger skuad Chelsea. Dalam sebuah wawancara, sang striker secara terang-terangan mengatakan bahwa ia ingin kembali ke Inter Milan. Penyerang timnas Belgia itu akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang ia buat. Alhasil, ia kembali ke starting 11 Chelsea pada akhir pekan kemarin. El Nacional mengklaim bahwa Lukaku masih berpotensi cabut dari Chelsea di tahun 2022 ini. Karena PSG dikabarkan sedang mengincar jasa sang striker. Butuh bumper baru. Menurut laporan tersebut, PSG sedang serius ingin merekrut Lukaku karena mereka butuh juru gedor baru di lini serang mereka. Di musim panas ini, PSG kemungkinan besar akan berpisah dengan Kylian Mbappe. Sang penyerang kontraknya habis dan digosipkan akan cabut ke Real Madrid. Kepergian Mbappe membuat lini serang PSG berlubang. Jadi Lukaku diharapkan bisa mengisi lubang tersebut. Siap bayar mahal. Menurut laporan tersebut, PSG tidak main-main dalam mendatangkan Lukaku. Mereka siap bayar mahal untuk merekrut sang striker. Mereka tahu bahwa kontrak Lukaku di Chelsea masih cukup panjang. Apalagi Chelsea harus keluar uang banyak untuk merekrutnya dari Inter di musim panas tahun lalu. Jadi PSG berencana menawarkan uang sekitar 90 juta euro ke Chelsea. Dengan harapan Chelsea mau melepaskan Lukaku di musim panas nantinya. Bantu menang. Pada akhir pekan kemarin Lukaku bermain di ajang FA Cup. Ia membantu Chelsea menang 5-1 atas Chesterfield. Di laga itu, Lukaku membuat 1 gol sehingga Chelsea menang di Stamford Bridge. Tiga tim mengejar bintang muda PSG yang berada di ambang pintu keluar. Xavi Simons mendapat penghargaan tertinggi ketika ia masuk ke Akademi Muda La Masia yang terkenal di Barcelona. Gelandang Spanyol Belanda bergabung dengan Blaugrana pada 2010 dari CD Thunder Rojales dan menunjukkan tanda-tanda menuju masa depan yang cerah bersama tim utama di Catalonia. Namun pada musim panas 2019, gelandang serang memutuskan untuk bertukar klub dan pindah ke Paris Saint-Germain untuk kontrak yang lebih menguntungkan dan dengan harapan terobosan yang lebih cepat ke dalam susunan senior. Sementara dia mendapatkan haluan tim utama dengan PSG tahun lalu di bawah Mauricio Pochettino, ia hampir tidak digunakan secara teratur, hanya membuat 4 penampilan hingga saat ini. Mengingat banyaknya bakat menyerang yang sudah tersedia di Parc des Princes, kemungkinan besar pemain berusia 18 tahun itu akan berjuang untuk mendapatkan tempat di samping. Sekarang dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim, Simons berusaha untuk pindah mencari tim utama. Dan sebanyak 3 klub sedang dalam perburuan untuk mengontrak pemain internasional Belanda U19 di jendela transfer yang sedang berlangsung, lapor Fitch Hughes. Nama pertama dalam daftar sesuai laporan adalah Barcelona. The Catalans telah dikaitkan dengan reuni dengan anak muda berbakat. Laporan di masa lalu mengindikasikan bahwa sang pemain sendiri ingin kembali ke Catalonia dan bergabung dengan revolusi pemuda di Camp Nou. Mengingat situasi kontraknya mengamankan penandatangannya akan sangat mungkin dilakukan. Sementara ia akan menambah kekuatan secara mendalam di lini tengah dan wilayah menyerang. Juara Liga Inggris Manchester City juga disebut-sebut sebagai pihak yang tertarik untuk mengontrak bintang muda PSG tersebut. Bos The Citizens, Pep Guardiola, diyakini menilai tinggi pemain berusia 18 tahun itu dan berharap untuk menambahkan Simons ke dalam jajaran dengan memperhatikan masa depan. Terakhir, Newcastle United juga dikabarkan tertarik untuk mengontrak mantan prospek La Masia tersebut. The Magpies ingin membangun tim dengan perpaduan yang baik antara pemain muda dan juga pengalaman saat mereka ingin mencegah degradasi dan membangun proyek yang kuat di bawah pemilik baru mereka dengan Simons muncul sebagai target. With